Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Prinsip yang paling mendasar dalam Islam adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Jadi banyak sekali ayat dalam Al-Quran, kemudian penegasan Rasul juga. Dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayat. Siapa saja baik laki-laki maupun perempuan itu beramal saleh dan dalam keadaan dia beriman, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Nah, kemudian banyak sekali panggilan atau imperatif ya, perintah ya kepada laki-laki dan perempuan dalam satu tarikan nafas ya. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman. Ketika menyampaikan itu masuk di dalamnya laki-laki dan perempuan dalam satu teks. Nah, itu artinya kata para ulama bahwa memang laki-laki dan perempuan itu setara. Nah, kesetaraan ini tidak boleh dikurangi dalam hal apapun, kecuali kalau ada penegasan, kalau ada penghususan. Nah, terkait dengan kepemimpinan perempuan, memang ada beberapa teks ya yang difahami oleh sebagian ulama sebagai restriksi ya, atau pembatasan kepada kaum perempuan untuk memimpin. Ya. Ini secara umum dulu. Di antaranya ada hadis la yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Jadi tidak akan sukses satu kelompok kalau mereka menjadikan perempuan menjadi pemimpin. Nah, hadis ini kalau kita lihat begitu saja mungkin bisa membawa kita kepada pengertian seperti yang difahami oleh sebagian ya masyarakat atau sebagian pandangan ya bahwa tidak boleh perempuan menjadi pemimpin. Tetapi kalau kita lihat konteksnya, itu kan disampaikan oleh Rasul ketika mendapatkan berita bahwa ketika seorang raja meninggal ya, kemudian diangkat anak perempuannya menjadi pemimpin. Pertanyaannya adalah apakah pemerintahan di negara bangsa ini sama dengan apa yang Rasul sampaikan dulu gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat ada perbedaan yang sangat mendasar. Jadi kalau pada masa itu kepemimpinan itu absolut. Dia tidak punya batasan apapun. Jadi pada diri seseorang itu kumpul semua kekuasaan. Baik itu eksekutifnya, baik itu legislatifnya, yudikatifnya, semuanya apapun gitu. Jadi titah sang pemimpin adalah sabda yang tidak boleh dibantah. Tidak boleh ada oposisi, tidak boleh ada suara kritis, tidak boleh ada suara yang beda. Nah, kalau negara bangsa itu dalam sistem sistem demokrasi itu kan seorang pemimpin bukanlah seorang yang berkuasa absolut. Katakanlah di Indonesia, presiden itu tidak bisa melakukan sewenang-wenang apapun yang dia mau, tapi dia terikat ya dengan katakanlah ada lembaga legislatif namanya DPR yang sama-sama lembaga tinggi negara. Ada yudikatif, bahkan ada Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili kalau ada dianggap satu undang-undang bisa bertentangan dengan undang-undang dasar gitu. Artinya apa? Dalam negara bangsa seorang pemimpin itu bukanlah seorang yang bisa melaksanakan kekuasaannya tanpa batas. Nah, karena itu tidak relevan hadis tadi ya menjadi alasan untuk kemudian seorang perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di negara bangsa. Karena karakteristiknya sudah beda ya, antara hadis itu dengan kondisi sekarang. Nah, kalau hadis itu tidak bisa dipakai untuk kepemimpinan perempuan di negara bangsa, artinya apa? Kembali kepada hukum asal. Apa itu? Boleh. Ya, jadi laki-laki dan perempuan setara dalam hak dan kewajiban. Oke, berarti kembali ke emansipasi wanita itu sendiri tadi ya. Kembali kepada konsep dasar Islam bahwa laki-laki dan perempuan itu setara dalam hak dan kewajiban. Oke, baik. Dan selain itu, apakah ada suatu catatan sejarah ataupun kisah dalam Islam terkait dengan pemimpin perempuan dalam konteks negara bangsa di saat itu? Kalau dalam konteks negara bangsa memang kan relatif baru ya, negara bangsa ini sehingga memang tidak ada ya kecuali ya mohon maaf kalau kita bicara Indonesia ya, negara bangsa yang namanya Indonesia
Ya ada contohnya, itu Ibu Megawati Soekarno Betul. Putri kan sebagai presiden gitu. Dan di beberapa negara Islam lain seperti Pakistan itu ada Benazir Ali Bhutto menjadi perdana menteri ya. Dan ada di beberapa negara lain lah. Tapi kalau sejarah klasik ya tentu bukan negara bangsa tapi di dalam sistem pemerintahan yang ada pada masa yang lampau. Memang relatif jarang ya perempuan itu menjadi pemimpin tertinggi ya pada masa-masa pertengahan, katakanlah abad-abad pertengahan. Tetapi bukan berarti tidak ada. Dulu ada misalnya Syajaratud Dur di Mesir, itu dia mengganti suaminya yang meninggal. Jadi dia menjadi ratu, ya, menjadi pemimpin ya katakanlah ya ratu gitu, jadi pemimpin tertinggi di negaranya. Sementara ketika suaminya meninggal dan diterima oleh rakyatnya. Artinya apa? Contoh-contoh dalam masa-masa yang berbeda itu sebenarnya ada, bahwa perempuan itu bisa menjadi pemimpin di dalam suatu masyarakat Islam, dalam suatu negara, dalam suatu pemerintahan. Nah, saya pikir itu itu bukti yang tidak terbantahkan bahwa sesungguhnya perempuan memiliki kualifikasi sebagai pemimpin. Berarti memang ada beberapa negara pun juga ada pemimpinnya itu juga perempuan selain di Indonesia itu sendiri. Yeah. Dan itu juga tercatat atau tertuang dalam sejarah itu sendiri gitu ya. Yeah. Baik, kemudian bagaimana dalam perspektif Islam memandang jika jabatan politik atau pemimpin negara dijabat oleh seorang perempuan? Karena sekarang ini yang namanya politisi-politisi kayak gitu ada gitu kan, perempuan gitu. Di negara kita sendiri pun juga ada. Nah, menurut Tuan Guru sendiri bagaimana? Iya, karena saya sudah singgung tadi ya bahwa hadis yang terkait dengan larangan perempuan menjadi pemimpin adalah dalam konteks kepemimpinan yang absolut ya pada masa lampau. Nah, sekarang negara bangsa kan kepemimpinan absolut sudah tidak ada. Jadi artinya hukumnya kembali kepada asal, yaitu boleh. Kalau memang boleh berarti ya kaum perempuan dimungkinkan untuk ikut dalam kompetisi kepemimpinan, kontestasi kepemimpinan, menawarkan gagasannya, menawarkan visinya untuk membangun daerah, membangun bangsa, membangun negara. Dan itu bukan hanya dalam ranah teoritis, ya kan Mbak ya. Artinya sekarang de facto kenyataan di Indonesia misalnya banyak sekali kepala daerah yang perempuan. Betul. Ya. Bahkan mohon maaf di Jawa Timur ya, daerah yang religiusitasnya sangat tinggi, gudang dari pesantren-pesantren dan ulama, itu gubernurnya sekarang Ibu Khofifah, seorang perempuan. Di NTB misalnya, daerah saya, itu salah satu Kabupaten Bima, itu bupatinya Ibu Indah, perempuan juga. Wakil gubernurnya itu juga perempuan di NTB. Artinya kita sudah memiliki kearifan kolektif di Indonesia menerima perempuan sebagai pemimpin, ya, baik dalam tingkatan kabupaten, provinsi, bahkan Indonesia sebagai satu negara. Oke, baik, berkaitan dengan pemimpin negara atau pemimpin perempuan itu sendiri ya, Tuan Guru. Nah, bagaimana sih seharusnya masyarakat Muslim di Indonesia itu bersikap ketika ada pemimpin negara yang merupakan seorang perempuan? Soalnya terkadang juga masih ada simpang siur, kenapa sih harus perempuan kalau masih bisa laki-laki? Gak usah ditaatin kalau perempuan, kira-kira gitu. Iya, seperti itu. Prinsipnya kalau tentang kepemimpinan itu di dalam surah An-Nisa itu kan jelas ya. Ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri. Jadi ketaatan kepada pemimpin lepas dari jenis kelaminnya. Itu adalah kewajiban dalam Islam ya. Selama dia tentu tidak mengajak kepada sesuatu yang nyata-nyata ya, sesuatu yang bertentangan dengan prinsip agama. Tapi kalau dia mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk membangun bangsa, mengajak untuk mengeksekusi hal-hal positif, wajib sami'na wa ata'na itu harus gitu. Lepas dari jenis kelamin. Karena ya jenis kelamin itu kalau dalam pandangan Islam itu kan given ya, bukan pilihan. Jadi ketaatan bukan diletakkan pada apa jenis kelamin seseorang. Kalau kita lihat misalnya dalam sejarah Islam sendiri, istri-istri Rasul SAW seperti Sayyidah Aisyah ya, itu menjadi tokoh yang sangat kuat otoritasnya di dalam
mengajarkan dan menyampaikan ilmu-ilmu. Jadi menjadi rujukan dari para sahabat. Nah, dengan kata lain bahwa ucapan seorang perempuan yang memiliki otoritas itu dalam Islam ya sama nilainya dengan ucapan laki-laki. Ketika dia menjadi pemimpin, maka ucapannya memiliki kekuatan yang sama dengan laki-laki gitu. Sami'na wa ata'na. Iya.